Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Salam dan bahagia. Siap ya. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Selamat siang kakak, seperti biasanya kita pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang modul 2.6 yaitu tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari selama 2 JP, nggih Kakak. Saya akan mengingatkan lagi untuk unggah tugas dari modul 2.1 sampai 2.5 pada kegiatan tatap muka. Mohon segera dilengkapi, ya, karena kita nanti hanya tinggal mengupload link Drive sama membuat resume kegiatan kita untuk selama kegiatan tatap muka kemarin. Baik, selanjutnya kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon hadis seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan kita kali ini yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat memahami akan pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Di kali ini nanti kita akan berdiskusi nanti tentang asesmen otentik. Nanti secara berkelompok seperti biasanya saya akan membagi kakak-kakak semua dalam 2 kelas atau 2 kelompok yang akan kita diskusikan nanti. Dan juga jangan lupa 2.6 kita ada tugas juga duditnya besok sampai besok. Tapi sebisa mungkin jangan sampai terlambat. Ini yang belum Kak Puji ada itu ya, ada ujian ya. Hari ini Kak duduknya. Iya Kak Puji hari ini. Oh, duduknya hari ini. Oh iya tanggal 6. Iya tanggal 6. Iya maaf. 2. Tugasnya 2. Tanggal 6. Ya hari ini ada 2. Tanggal 6 semua nanti. Ya, agenda kita kali ini nanti adalah merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri, yaitu diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dalam pesan kunci untuk kegiatan kita. Kakak-kakak sudah membuka modul 2.6? Belum. Belum? Wah, saya akan kirim ya di grup ya. Saya akan kirimkan di grup untuk bisa dengan sebagai bahan diskusi. Ya, untuk kakak-kakak semua, sebentar saya carikan dulu. Karena nanti tugas kita akan banyak di diskusi nanti. Baik, nanti. Agenda kita selanjutnya yaitu kita akan merefleksi dan mereview hasil belajar mandiri. Dari 2 gambar tersebut, kebetulan 2 kegiatan ini adalah kegiatan sepak bola.
tentunya ini sama-sama untuk kegiatan teknik dalam mendribble bola. Bentuk kegiatan asesmen otentik kita kali ini yaitu tentunya kita sudah mengenal bentuk asesmen itu ada apa saja sih. Mungkin ada yang tahu bentuk asesmen kita selama ini apa saja sih Kak? Yang Kakak tahu semua. Ya, untuk tentunya Sumatif dalam dan formatif. gimana? Asesmen sumatif dan formatif kalau di pembelajaran benar. Itu berarti mengarah ke asesmen untuk pengetahuan nggih, asesmen sumatif dan formatifnya nggih. Akan tetapi selain dua kegiatan asesmen itu kita juga pasti melakukan asesmen dalam bentuk keterampilan. Ini kan? Selain kegiatan dua asesmen tersebut, kita juga melakukan kegiatan asesmen dalam keterampilan untuk peserta didik dan juga penilaian asesmen dalam kinerja mereka. Ya, dari dua gambar tersebut, nih Kak, kalau menurut Kakak, saya anggap Kakak pasti sudah membaca di modul 2.6 untuk kegiatan kali ini. Dari dua gambar dan dua kegiatan tersebut, yang pertama itu adalah tes keterampilan gerak dribble zigzag melewati kun. G. Kemudian gambar yang kedua atau sebelah kanan itu merupakan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jika diamati Kak, dari dua kegiatan itu, kalau mengarah ke asesmen autentik, asesmen autentik itu kan sendiri adalah tentang keterampilan gerak, prosesnya di sini. Itu kalau menurut Kakak, gambar yang mana? Yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Ada yang bisa resen mungkin di sini? Ya Kak Ganis, silakan Kak Ganis. Ya, terima kasih Kak Willy. Kalau menurut saya dalam penilaian PJOK dalam sepak bola biasanya saya yang sering itu yang menggunakan yang zigzag ya, karena itu nanti ada kriterianya, misalkan bisa melewati dalam waktu berapa, bisa gerakannya itu sesuai kanan kirinya, gerakannya seperti itu. Nanti ada indikator-indikatornya. Kalau permainan saya justru takutnya kalau penilaiannya terlalu luas Kak ya. Jadi saya lebih cenderung ke yang zigzag. Seperti itu Kak Willy. Ya, terima kasih Kak Ganis. Mungkin ada lagi yang mau menguatkan? Nggih, Pak Riyadin, mungkin ada tambahan. Kalau menurut saya itu gambar yang tentang keterampilan gerak dribbling zigzag. Karena di dalam permainan sepak bola yang kita utamakan adalah anak-anak itu bisa menguasai teknik dasarnya. Salah satunya yaitu tentang dribbling. Dribbling itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu melakukan zigzag itu untuk melatih keterampilannya. Terima kasih. Ya, memang kalau kita melihat seperti penjelasan Pak Riyadin sama Pak Ganis, lebih condong ke keterampilan gerak dribble zigzag. Mungkin ada yang mau menguatkan lagi mungkin di sini? Kak Anis, kalau menurut Kak Anis gimana Kak Anis pandangannya? Kalau menurut saya, kan kalau menurut saya gini, karena saya juga bukan ahlinya di bidang sepak bola seperti itu. Kalau menurut saya yang sepengetahuan saya yang asesmen otentik itu kan secara nyata melalui kehidupan seperti penilaian yang secara nyata itu. Kalau menurut saya itu yang B, yang melalui aktivitas sepak bola yaitu bermain. Dengan itu kita dapat menilai peserta didik itu dari
dari kerjasama timnya, dari strateginya, seperti itu. Dari teknik menendangnya, seperti itu, Kak. Mungkin. Baik, Kak Anies memilihnya adalah di sini tentang sebuah asesmen atau sepak bola melalui aktivitas sepak bola yang diimplementasikan dengan keseharian atau rangkaian gerakannya ya Kak Anies. Nggih. Baik, ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau memiliki jawaban yang berbeda di sini? Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, dari gambar di atas kita akan melihat ternyata yang sesuai adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Di sini dalam implementasi asesmen otentik ini memang bentuk asesmennya adalah dalam bentuk aktivitas, yaitu keterampilan yang nyata, yaitu gerak dalam sebuah aktivitas. Nah, kalau zigzag namanya aktivitas pasti beberapa keterampilan yang pasti di sini. Akan tetapi kalau zigzag itu kan hanya satu keterampilan yang dimiliki oleh yang akan dilakukan oleh peserta didik. Akan tetapi jika kita melakukan sebuah aktivitas, namanya aktivitas pasti lebih dari satu keterampilan gerak yang akan dilakukan oleh peserta didik. Makanya di sini untuk asesmen autentik sendiri adalah yang pilihan kedua. Nah, di situ memang terdapat satu aktivitas sepak bola. Akan tetapi kalau mungkin ketika materi kita adalah dalam bentuk penguasaan teknik dasar menggiring bola atau mendribble, mungkin kita alokasi lebih condong ke B. Tetapi di sini kita mengarahnya sudah ada asesmen autentik, yaitu bentuk nyata dari keterampilan gerak tersebut. Nah, di sini kalau bentuk nyatanya adalah pada materi sepak bola kita akan diarahkan untuk memahami atau menguasai tentang aktivitas dari sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Bagaimana, Kak? Apa yang akan dilakukan? Ya, ada mau ya menjelaskan di sini? Oke, Kak Ganis, gimana Kak Ganis? Kalau menurut saya sih pelibatannya ya ketika penilaian teman tuh kayak itu dilibatkan dalam proses penilaian seperti itu Kak kalau saya. Terus kemudian dalam menyusun indikatornya kan kita tanya ke anak-anak yang dinilai ini bagaimana, apa ada usulan seperti itu Kak atau gimana? Ya seperti itu Kak saya. Gimana Ya. Kak Willy? Baik, pengumpulan informasi ya Kak Ganis ya. Ya, maksudnya dari peserta didik kita gali seperti itu. Ya, memang kalau untuk pelibatan di sini kita tentunya asesmennya kita tidak hanya asesmen dalam satu titik atau satu kegiatan. Di sini kita sebagai guru kita harus merancang terlebih dahulu menyusun seperti apa bentuk asesmen nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan melibatkan peserta didik, bentuk-bentuknya atau rubrik asesmen yang akan kita lakukan. Kita akan menyusun terlebih dahulu seperti apa bahannya, kemudian bentuk asesmennya, mungkin kita susun tentang rubriknya itu nanti kita apa bentuk tugas yang akan mereka lakukan itu bagaimana, kita sesuaikan dengan indikator-indikator dari materi yang kita siapkan. Dan juga tentunya kita juga melibatkan tentu usia dan juga tingkat satuan pendidikan dan juga kebutuhan. Di sini makanya bentuk asesmen autentik kita selalu menyusun terlebih dahulu dari dasar yaitu asesmen awal yang kita lakukan dengan siswa. Karena asesmen autentik ini adalah sebuah bentuk aktivitas yang menggambarkan keterampilan
secara kontekstual atau bentuk nyata dari peserta didik. Sehingga kita tidak bisa melibatkan hanya satu bagian. Akan tetapi kita ketika di sekolah tentunya terbatas oleh waktu. Apalagi kalau kita PJOK kena P5, P5-nya harian, tentunya kita habis 2 jam. 1 jam untuk kegiatan P5. Tetapi kalau bentuk P5-nya kita menggunakan sistem blok, nah kita masih enak bisa bertatap muka dengan peserta didik selama 3 JP atau 3 jam pelajaran. Tentunya di sini untuk sebelum kita melakukan kegiatan asesmen autentik, kita juga harus menyusun rubriknya, kita sesuaikan dengan kegiatan di sekolah kita. Dan juga apa yang akan dilakukan peserta didik kita. Kita tentukan indikator-indikator dalam penentuan proses asesmen tersebut. Baik, bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak merancang asesmen autentik? Untuk aktivitas pada gambar di atas. Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, sama pelibatan murid. Nah, kita akan diarahkan kembali dalam gambar tersebut. Nah, di sini kakak-kakak diminta untuk merancang aktivitas asesmen. Bagaimana Kak? Kalau menurut kakak, bentuk asesmennya dalam pembelajaran aktivitas sepak bola. Asesmen autentik di sini dan juga tujuan pembelajarannya itu bentuknya bagaimana Kak? Apakah kita menggunakan angka atau kita menggunakan kriteria di situ atau bagaimana? Kita tentukan aktivitasnya itu apa? Bagaimana Kak? Kita kalau merancang asesmen autentik dalam gambar di atas. Baik. Ya, nanti tentunya kita akan bahas diskusinya di tugas diskusi kakak-kakak semua. Nanti karena di diskusi kita ada 3 kelompok nanti akan kita ada 3 kegiatan. Untuk kita kali ini di sini ada langkah-langkah untuk mendesain asesmen autentik. Tentunya yang pasti kita akan menentukan sebuah rubriknya dulu. Nah, yang pertama apa langkah-langkahnya? Yaitu kita mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kenapa harus di awal? Nah, kita harus kembali lagi ada backward design. Nah, backward design adalah yang utama adalah dalam tujuan pembelajaran. Di sini langkah pertama adalah kita mengidentifikasi untuk tujuan pembelajaran, yaitu tentukan tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Yang jelas spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang akan ingin diukur. Kembali pada modul backward design, di sini bentuknya tujuannya itu apa. Nah, aktivitasnya yang akan kita lakukan bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu KKTP atau kita menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. KKTP sendiri yaitu merupakan gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan sebagai indikator dalam rubrik asesmen. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi pilih aktivitas atau tugas autentik. Dalam memilih dan merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Dalam pemenuhan tujuan pembelajaran itu adalah kunci utama dalam kita menyusun atau merancang dari kegiatan pembelajaran kita. Dan di sini kita akan mempelajari dalam asesmen autentik. Tujuan pembelajaran kita harus menjelaskan ya, secara spesifik kegiatan dan juga bentuk keterampilan yang akan diukur. Maka dari itu
Akan tetapi jika tujuan kita tidak jelas atau masih susah untuk kita pahami dalam penerapannya pada peserta didik, tentunya aktivitas autentik atau tugas autentik juga tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya dalam menentukan tujuan pembelajaran, tak lupa selalu diingatkan adalah apa? Yaitu kita tahu kebutuhan peserta didik kita apa yang mereka inginkan, bentuknya bagaimana, apakah jenis atau model pembelajarannya bagaimana. Ya, lanjut di sini yaitu kita rancang rubrik penilaian. Dalam membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci, tentunya ini sudah mencakup pada kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan cermin tingkat pencapaian yang diharapkan. Ketika kita sudah menyusun tahapan dari tiga tahap tadi, dalam rubrik penilaian, kita juga harus menyusun seperti apa cakupan kriteria dari penilaian yang akan kita lakukan. Kemudian bentuk integrasikan dengan keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup mengukur pengetahuan konseptual yang terkait pada materi yang akan kita sampaikan dalam peserta didik. Hal ini tentunya diharapkan sebagai integrasi antara bentuk asesmen keterampilan dan asesmen pengetahuan yang menggambarkan holistik dari pemahaman peserta didik. Nah, di sini mengintegrasikan bentuk asesmen keterampilan dan pengetahuan juga akan penting. Pentingnya bagaimana hal ini juga akan menghubungkan tentang kemampuan keterampilan mereka dan juga pemahaman mereka dalam memahami sebuah materi. Kemudian setelah itu kita juga perlu memberi kesempatan kreativitas dan keberagaman. Nah, hal ini juga tidak lepas dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita memberikan sebuah kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan bentuk kreativitas, keberagaman, dan juga pemahaman mereka dalam menyelesaikan sebuah tugas atau kegiatan yang menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan. Hal ini tentunya kita membebaskan mereka dalam memahami sesuatu. Seperti kalau di tingkat SMP atau di SMA, kita bisa mengarahkan mereka untuk membuat sebuah senam. Nah, peserta didik ketika anak SMP atau anak SMA tentunya, oke, tugas kalian adalah buatlah sebuah rangkaian gerakan senam irama. Tak menutup kemungkinan peserta didik dari SD juga bisa. Bisanya apa? Karena apa? Peserta didik pasti sudah banyak yang memiliki HP atau gadget yang mereka kuasai. Nah, mereka pasti akan mudah mencari atau menggali informasi. Jadi kalau dulu kita hanya belajar melalui satu media, sekarang tidak. Siapapun ketika mau berusaha, mau mencari sebuah informasi, mereka pasti memiliki variasi dan kemampuan kreativitas dan keberagaman dalam berpikir. Hal ini tentu sebagai bahan tujuan dari keterampilan atau tujuan dari pembelajaran yang akan kita raih atau kita berikan pada peserta didik. Lalu kita melakukan sebuah uji coba. Sebelum melakukan hal ini pasti secara pribadi saya juga belum pernah melakukan ini bagi kamu. Tetapi dengan mengikuti kegiatan ini, saya lebih tahu, oh ternyata sebelum saya terapkan ke peserta didik, perlu kita uji coba apakah itu sudah berhasil, apakah itu perlu perbaikan, dan apakah itu sudah sesuai. Jadi tentunya sebelum melakukan pelaksanaan secara resmi atau secara langsung, tentunya kita membuat sebuah uji coba terlebih dahulu dengan peserta didik yang lebih kecil. Kita mengamati bagaimana respon dari peserta didik untuk melakukan aktivitas otentik yang sudah kita rencanakan. Rubriknya bagaimana?
apakah sesuai. Nah, tentunya di sini dalam melakukan uji coba di sini kita bisa mengembangkan dan memperbaiki jika terdapat kekurangan dari rencana rubrik penilaian asesmen otentik yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini juga kita harus mendapatkan umpan balik. Umpan baliknya tentu yang diharapkan yaitu secara konstruktif dari rekan teman sejawat dan juga peserta didik. Dari uji coba tersebut, kekurangan atau umpan balik dari peserta didik kita perlu kembangkan, kita perlu perbaiki untuk sebagai upaya meningkatkan dari mutu atau kualitas pembelajaran kita. Tentunya ini berdampak pada efektivitas, pemahaman, keterampilan peserta didik di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kita selalu melakukan refleksi. Nah, kita perlu setiap kegiatan pembelajaran merefleksikan tentang proses asesmen dan evaluasi dari mempertimbangkan apa yang keberhasilan yang apa yang perlu ditingkatkan untuk peserta didik kita. Ya. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, tentunya kelas kita pasti heterogen. Ada atlet yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama. Bentuk asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat itu seperti apa sih, Kak? Apakah pasti kita samakan? Apakah kita bedakan? Tentunya pasti kita akan membedakan. Iya, Kak. Ya, bedakan Kak. Pasti kita bedakan. Tujuan pembelajarannya pun pasti berbeda. Hal ini tentunya kita harapkan bisa memacu anak-anak untuk mau beraktivitas. Mungkin kakak-kakak bisa apa sih, Kak? Menurut kakak pendapatnya bagaimana dalam mensikapi kasus ini? Bentuknya bagaimana sih, Kak? Kalau dapat memiliki kelas yang heterogen, memiliki atlet yang ada atletnya, dan juga memiliki peserta yang disabilitas atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, Kak Denis, gimana Kak Denis? Kalau pengalaman saya di kelas yang ini ada di kelas dulu 8 itu ada disabilitas itu kakinya, mohon maaf ya nggak lurus Kak ya. Jadi kalau jalan itu terseok-seok seperti itu. Ada juga yang jadi atlet lompat jauh di PHPN juga sama. Nah, targetnya kalau lompat jauh ini kan saya kebetulan itu lompat jauh yang masih ingat. Itu saya kalau yang atlet itu di dalam tujuan pembelajaran itu bukan bisa atau mampu melakukan lompat jauh, bukan seperti itu. Tapi mampu mencapai lompatan berapa meter seperti itu. Tapi kalau yang untuk umum memahami urutan geraknya lompat jauh seperti apa. Nah, kalau yang disabilitas dia paham, saya buat tidak melakukan praktek, tapi saya buat seperti membentuk infografis atau menggambar tuh Kak. Jadi dia paham awalnya bagaimana, lompatannya bagaimana, akhirnya bagaimana. Jadi kalau dia gambarnya sudah betul, saya anggap dia sudah paham seperti itu Kak Willy. Kalau saya, ya mungkin teman-teman lain ada yang bisa menambahkan atau yang punya argumen lain, monggo. Iya, Pak Riyadin, monggo Pak Riyadin, mau menguatkan Pak Riyadin. Gini Kak Willy, di sekolah kami, di kelas kami, memang bentuknya interogen seperti ini. Ada atlet, ada apa tadi, tapi di sekolah kami tidak ada disabilitas. Tetapi tetap heterogen, karena ada yang atlet, ada yang biasa, dan ada yang tidak senang dengan kegiatan olahraga. Itu kita anggap sebagai heterogennya. Tetapi kita manfaatkan dengan adanya di situ ada atlet dan ada yang mengawasi satu cabang olahraga, sehingga
kita manfaatkan sebagai belajar dengan teman sejawat ini, sehingga mungkin bisa kita minta yang atlet itu menjelaskan yang dipelajari pada hari ini. Itu yang kita lakukan, Mbak Willy. Oke, terima kasih Pak Riyadin dan Pak Ganis. Mungkin ada yang menambahkan. Ini dari tadi saya belum mendengar suaranya Kak Rija. Kak Rija, bagaimana Kak Rija? Nggih, monitor. Gimana Kak Rija? Tangi loh, tangi mantap, Mas. Nggih. Kalau Nggak ngantuk Kak Rija. nggih. Hawane niki lho. Beh, kok dipuk-puk konten ya, Mas. Hai. Kak Rija, Ai, pupuk barang ya. Kak Ganis, Nggih. sama Kak Wahyunata baru selesai nih. Kak Wahyunata masih Kak Weni, piye iki Kak Rija, Kak Weni? Kak Weni jangan ikut-ikut ya Kak Weni. Mama jenengan lagi booming ini Kulo tak nyimak mawon. Sinten? Kulo tak. Dalam nama jenengan masih booming ini. Kenapa? Oh, itu Kak Ganis yang tahu itu. Gara-gara kaos. Kaos. Kenapa kaos sih? Enggak, kita lanjut. Nggih Kak Rija, lanjut Kak Rija. Nggih. Ada tahu ini. Gua ikut pakai Mas. Aku kok melo wong. Ya, saya lanjut Mas ya. Baik Kak Rija, kita selipat Iya. kembali lagi. Gimana Kak Rija? Kalau dari pengalaman saya dari SD yang lama dulu kan pernah disabilitas fisik, Mas ya. Jadi fisiknya itu apa namanya, ya nggak bisa buat jalan aja kan nggak bisa. Cuma dia itu bicaranya itu normal. Nah, ketika olahraga dia itu ya cuma bisa duduk pakai olahraga tetap. Karena dia itu ingin olahraganya itu seperti anak-anak pada umumnya, seperti anak normal. Kepinginnya siswa itu. Nah, cuma fisiknya kan tidak apa ya? Tidak bisa dipaksakan. Jadi untuk menilai peserta didik itu saya cuma dari bicara. Jadi saya tanya, gerak lokomotor itu apa aja sih? Nah, dari jawaban peserta itu siswa itu yang saya buat acuan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Kak Rija sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada lagi di sini. Nah, ini kemarin di video pembelajaran ini Kak Anis. Nah, ini Kak Anis bagaimana Kak Anis? Oh, Kak Bayu, silakan Kak Bayu sebelum ke Kak Anis. Ya, Selamat siang Kak Bayu. selamat siang. Kalau tadi ya, penilaiannya itu kita pakai penilaian Putus-putus Kak Bayu. tampilannya. Dulu, saya Putus-putus gitu. Kak Bayu ya. Halo Kak Bayu. Ada yang mendengarkan suara Kak Bayu apa sinyal saya jelek gitu? Tidak dengar, putus-putus. Mendung ya mungkin Kak di Wonosalam itu. Dengar Kak Willy? Ya, sinyalnya hilang nih di Kak Iya. Bayu. Monggo Kak Anis atau Kak Weni mungkin. Nggih, Kak. Gimana Kak Anis? Kak Anis dulu. Oh, nggih. Mungkin kalau saya di kelas itu ya dibedakan karena ada mungkin
yang nggak bisa nggak bisa sama gitu, apanya, kemampuannya. Jadi ada asesmennya dibuat, ada yang entah itu memodifikasi kegiatannya atau penilaiannya yang dibedakan, seperti itu. Kalau yang ABK memang tidak ada, Kak. Cuma kita menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, seperti itu. Baik, kita sesuaikan penilaiannya pada peserta didik. Mungkin ada lagi di sini Kak Bayu atau Pental lagi Kak Bayu. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ya, tentunya dalam kita menyusun sebuah kegiatan asesmen, ketika kita memiliki peserta didik yang heterogen di sini, ada yang atlet, ada yang umum, ada juga yang disabilitas. Tentunya kita tidak bisa kita samakan semuanya. Kalau dulu ada di SMA itu kan kelas olahraga, atau di SMP sekarang lagi booming kelas prestasi ya. Kalau dulu kan kelas olahraga. Tetapi ketika kita sudah mengarahkan ke SMP, kalau di sekolah itu ada satu kelas khusus kita siapkan untuk kelas prestasi. Nah, di situ tentunya enak kalau peserta didiknya memiliki prestasi. Akan tetapi ketika mengajar peserta yang umum, nah ini merupakan tantangan. Kalau di kelas prestasi tentunya kita sangat mudah untuk mengarahkan gitu. Tapi ketika heterogen seperti ini, ada yang dari peserta didik yang umum, ada juga atlet disabel. Kalau heterogen biasanya di saya itu hampir sama dengan variatif, malas. Anak-anak sekarang itu banyak yang malas untuk melakukan aktivitas. Kalau dulu pernah sempat mengajar juga anak dengan kecacatan fisik. Apa yang aktivitas yang saya lakukan? Tadi Kak Ganis menyampaikan dan Kak Rija menanya saja. Bentuk asesmennya adalah pertanyaan yang sederhana untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka dalam memahami penjelasan tersebut. Kalau saya akan ajak mereka untuk beraktivitas yang mereka mampu. Tentunya tidak bisa disamakan juga. Karena mereka juga perlu memiliki atau berhak untuk mendapatkan kesempatan. Hal itu juga saya lakukan sekarang di kelas 7. Saya memiliki satu anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu autisme. Dia di SD, maaf untuk teman-teman dari SD, saya yakin untuk kakak-kakak tidak pernah membedakan sesuatu hal. Akan tetapi di sini kebetulan saya mengalami atau mendapatkan peserta didik ketika waktu SD, dia itu dikucilkan karena keistimewaan dia. Akhirnya ketika dia masuk SMP, kemampuan motorik peserta didik saya ini, yang satu ini, sangat jauh dari peserta didik yang lain. Tentunya kita tidak bisa membiarkan saja. Hal ini bentuk-bentuk dari pembelajaran. Saya akan merubahnya dengan sesuai kemampuan dia. Tidak akan kita samakan. Seperti hanya untuk lari. Anak-anak yang lain bisa sampai 4. Tetapi dia mau 1 putaran jak, alhamdulillah. Sehingga tidak ada pemaksaan. Kita biarkan. Mau bisa, kita tanya dulu. Kuat nggak kamu lari? Kuat Pak. Berapa? 1. Nah, kita biarkan semampu mereka. Kemudian di bola voli. Pak, saya nggak bisa bola voli. Hal yang pertama adalah teman sejawat. Kita mengarahkan teman satu kelas untuk membimbing, untuk mengarahkan. Yuk, yang bisa, yang atlet,
ajari temanmu ini bagaimana vaksin, kita berikan penjelasan. Tapi jika peserta didik tidak mau, tentunya kita perlu mendampingi secara langsung. Bentuknya tentu yang sederhana saja. Kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kita biarkan mereka mengikuti tumbuh kembang. Kita perlu utamakan. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang diskriminasi, kasihan. Sehingga dampaknya kemampuan motorik dia sangat berkurang. Baik, terima kasih kakak. Saya akan melanjutkan di sini. Oke. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dalam permasalahan tersebut terdapat pada LMS 26B, yaitu di elaborasi. Ini salah satu tugas kakak nanti. Ya, di 26B tentang elaborasi. Diskusi kelompok. Seperti biasanya, kita akan melakukan sebuah diskusi nih Kak. Di sini bagaimana pendapat kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen dengan portofolio. Tugas kakak nanti adalah membuat sebuah rubrik form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Materinya adalah sepak bola. Bentuk petunjuknya adalah tentukan tujuan pembelajaran dari kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau KKTP terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Kemudian kakak juga perlu menentukan jenjang pendidikannya. Nah, saya tidak akan menentukan harus di TK, di SD, di SMP atau di SMA. Silakan menentukan tingkat satuan pendidikan masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 1 akan membahas tentang rubrik penilaian diri untuk siswa. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang rubrik penilaian oleh teman. Dan C yaitu membuat rubrik observasi guru. Saya tidak akan membuat di kelompok C, jadi biasanya kita tetap akan membuat 2 kelompok. Jadi kelompok 1 yaitu membuat rubrik penilaian diri. Wah, dan juga kelompok 2 yaitu membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya. Jadi saya akan meminta kakak-kakak akan membuat 2 bentuk rubrik di sini. Nanti di mana acuannya atau bentuk tugasnya akan saya kirim di grup. Ada 3. Silakan kakak-kakak memilih 1 dan 2 nih. Sesuaikan pada kelompoknya. Nanti kalau kakak tetap di main room ini yaitu kelompok 1, yaitu jika ada notifikasi, jenengan harus ada notifikasi yang muncul di layar jenengan atau kakak semua, silakan kakak-kakak untuk join. Nah, itu berarti sudah masuk kelompok 2. Oke. Ini kelompok 1 yang ada notifikasi yaitu kelompok 2. Di situ sudah saya kirimkan tentang link pengumpulan tugas atau form tugas kelompok. Saya akan membuat form terlebih dahulu nih. Sopo sih kamu WO kamu tuh aja emang demit paling. Wis mulai. Terus mulai ngantuk ini Kak Ganis. Tadi malam Kak Ganis ditunggu sama Mas Falkor di stadion. Nggak datang-datang. Gak bisa kak, repot. Repot ngomong. Nanti teman-teman membuat rencana mau mancing, kemudian nanti malam kita bakar-bakar di stadion.
Pak Khairul atau lho, manane akeh dijaan, Pak. Ya mancingnya nanti di dekatnya tol di daerah sana, enggak di Dena Anyar ke barat itu. Bukan di Pagak nih, bukan di Pagak. Di siapa itu? Lupa. Trik penilaian diri. Ya, sebentar guys, sebentar nih. Baik, sudah saya siapkan. Silakan yang muncul notifikasi berarti kelompok 2. Oke. Kalau tidak ada di main room ini berarti kelompok 1. Monggo ke di sini Kak Anies, Kak Riyadin nggih. Untuk di kelompok 1, Kak Sono, Kak Afif nggih. Ada Kak Bayu, Kak Puji juga. Kelompok 1 nggih. Monggo. Saya mantaunya by phone nggih. Baik. Monggo, Kak Afif, Pak Riyadin, Pak Bayu, Pak Puji, Pak Sunu. Membuat lebih penilaian Bu Anies. Dalam G. Bu Anies, share. share no. Oh, share apa Pak? Nggih, sini iki wae lho, bahas ini iki wae lho. Bisa ten grup. Buat rubrik penilaian, Kak. Monggo Kak Anies di-share rubrik penilaiannya, model-modelnya barangkali cari di Google. Bentar. Kalau niku mau angsal. Ini mau sing di-share Kak. Yang di-share Kak Willy. Yang membuat rubrik penilaian Kak Anies. Berarti kita yang mana tadi? Yang 1, 2. Penilaian diri siswa. Kita yang 1, Kak. Yang 1 mawon. Yang Nggih, satu kita yang saja, satu. yang satu saja Kak Anies. Oh, nggih. Yang satu saja. Materinya sepak bola nggih. Nggih. Berarti yang diri siswa itu. Nggih. Kulo tulis nggih kelompok nggih. Nggih. Nggih, siap Pak Afif Kelompok dikonfirmasi. 1.
Kak Rija terpental nggih, Kak nggih? Sepak bola. Ini napa iki tujuan pembelajaran iki? Siswa mampu mempraktikkan apa? Ngoten. Ya napa manut tiang-tiang Nggih, monggo. siswa Peserta didik apa siswa? peserta didik. Mampu mempraktikkan teknik menendang bola ngoten. KKTP. Banis napa niki? KKTP niki. Pilih salah satu yang mana sih? KKTP niku napa? KKTP. Nah. KKTP. Itu penilaian siswa ke siswa ya, Kak? Pripun Mas Bayu? Itu penilaian siswa Kriteria. yang itu antar teman. Kriteria KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita ambil salah satu tujuan dulu aja, Kak. Kalau disuruh. Untung jelek Kak Bayu suaranya. Tujuannya niku namung setunggal nama. Nggih. Iku gak teknik dasar kok apa Anis? Nggih. Teknik dasar menendang bola ngoten. Nggih. Tujuane. Tujuan pembelajarannya. Nggih niku terus dihapus semua. Terus cuma ditambahi ngoten Kak. Ditambahi teknik dasar mang wis bener iku. Nggih, wau peneres Kak Afif. Ya napa awale lali iku. Peserta didik peserta didik mampu melakukan teknik dasar menendang bola. Apa? KTP nama Pak Riyadin. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Di sini salah satu. Yo, pada mesin dhuwur sih Mas, menendang bola ngono ya. Wonten mawon. Iya. Iya Bu Anis. Ini ya, sebentar ada contoh dari Kak Willy di grup. Sebentar. Oh, KKTP. Lu kok mboten paham nih? Coba jenengan buka ten HP. Kulo mboten paham ya, Kak. Tenate.
Pahami melempar tangkap bola ngoten. Terus bola. Kita kembali juga pada bahasa yang Lah keputusannya terus ya iki apa Windows era ya? KKW. Duh. Oh, kira iya. Itu misi apa? Misi yang deskripsi itu ya kriteria. Kriteria pasal. Kriteria kan? Itu misi kriteria angka 1 sampai 4. Peserta didik mampu. Nggih sami seperti tujuan ngoten ta. Tapi peserta didik mampu mempraktikkan teknik dasar menendang bola dengan baik dengan benar ngoten ta. Yang diminta itu kan kriterianya, Bu Anis. Kriterianya. Iya. Ya. Kriterianya itu menunggang bola itu kalau di SD ya biasanya sikap awal, sikap pelaksanaan dan sikap akhir. Kalau di SD ya berat dasarnya ya, bukan tekniknya. Kalau tekniknya nggak tahu. Nggak menggunakan bagian-bagian kaki itu, Mas. Iya, itu tekniknya, Pak. Iya. Sini juga, sebelah sini. Nah. Sudah sinar. Ini apa tangan? Pripun? Teknik menendang, kekuatan tendangan, akurasi, konsistensi apa digantos lintune. Iya. Itu kan dimintakan menggunakan deskripsinya, Mas. Ini gantos apa, Pak? Yang diminta itu kan menggunakan deskripsi kriteria.
Berarti ada penjelasannya. Oh, yang pertama apa, Pak? Teknik dasar menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam mungkin. Yang satu itu. Memadai, tidak memadai. Itu ada checklist nggak ya? Nggak ada ya. Disukani checklist ngoten nah. Kudune ya iya. Banis piye Banis iki Banis? Ngoten niku mboten ini kita membuat apa nih? Membuat penilaiannya tapi dikosongi riyin ngoten. Apanya? Memadai atau tidak memadainya Oh itu. iya wes, berikutnya kalau gitu. Nggih, ngoten. Terus Oh iya. Terus teknik itu kok enggak menerapkan. ngoten nah, teknik menendang kaki bagian luar. Nggih. Terus napa malih? Niki langsung seperti permainan apa ya nopo? Kalau seperti permainan kan berarti yang dinilai bukan hanya tekniknya saja, nggih. Nggih. Contohnya napa? Kerjasama nih mungkin kita menerapkan Ya kerjasama. termasuk Baris membangun kerjasama antar pemain. Nggih. Berarti tadi tujuannya juga ada seperti itu, Pak. Membangun kerjasama. Mampu melakukan kerjasama dalam tim, ngoten nggak? Nggih, sampai tambahi. Dan mampu melakukan bekerja sama atau nggih melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama tim. Nggih. Satu dua ngoten. Ini 1 2. Ngoten nggih. Nggih. Kalau tujuan kan ada peserta didik mampu. Sama nami iku iya. Ngaji loh ya. Setelah nunggu setelah nang ayam sih. Nang iyam. Tujuan pembelajar. Terus yang ketiga, kriteria membangun kerjasama. Nggih. Yang keempat, Kenapa, Pak? Ini keempat. Sportivitas. sportivitas. Ini nomorkan kulon iki mampu menunjukkan sportivitas dan tanggung jawab. Menunjukkan pura kakean Mas. Kita Terus lanjut bawah, aspek yang dinilai.
Ketepatan, akurasi. Ketepatan kalau akurasi niku sama no, Pak? Podo. Ngoten niku. Keterlibatan dalam pembelajaran itu nggak bisa, Pak Din. Terus putih, Mas? Keterlibatan dalam pembelajaran Oh iya. kan bisa dinilai, waktunya dinilai. Terus. No, Pak Sunu. Yang dinilai akurasi, keterlibatan dalam pembelajaran kurang 1. Banyak seperti kemampuan mengatur waktu, Kemampuan kemandirian dalam belajar bisa, itu aspek dinilai yang dinilai. kemandirian dalam Kemampuan berkolaborasi. dengan teman. Nggih. Ya. Kolaborasi Kak. Kelintu. Sepak bola kan bola. Niki maksudnya ini aja tanggung yang dinilai tanggung jawab terhadap tugas. Napa, Pak? Tanggung jawab terhadap tugas. Digantos iki. ditambahi. Atau ditambahi atau diganti terserah. Pola kalau kolaborasi berkolaborasi dengan teman. Okay. Dengan teman dan apa Banis? Kenapa? Dan Pak Sunu iki wau. Tanggung jawab terhadap tugas. Tanggung jawab. Oh, kita jawab. Temannya, Pak. Tulisannya. Kriteria. Menggunakan interval nilai. Kriteria ketuntasan, ya napa Pak Sunu? Apa nih kriteria ketuntasan? Kriteria pentuntasan itu sama dengan pencapaian akademik ya? Nggih. Yo, sama peserta didik mampu. Dari yang tadi loh, Pak. Dari peserta didik mampu berarti. Yang mana? Yang atas nih gitu. Itu dikolaborasikan di bawahnya. Dikasih komentar lagi. Nah, kriteria ketuntasan. Mampu melakukan teknik menendang bola dengan kaki dalam. Pripun, Pak? Nggih. Boten. Ketisu di PP Pak ya. Harus ilegal guru sekolah.
Jenis siapa, Pak? Terus. Nah, kanan. Di situ, dari situ. Tapi dari situ. Nah, ini yang nomor 4 nih. Menggunakan pendekatan presentasi, presentase sebagai contoh pendidik mengajar bahasa Indonesia pada fase C. Misalnya pada fase C terdapat 4 tujuan pembelajaran. Pada masing-masing tujuan pembelajaran terdapat 5 kriteria atau indikator pembelajaran sehingga dalam satu fase peserta didik mempunyai 30 indikator. Kemudian jika pembelajaran jika peserta didik A telah mencapai 15 pembelajaran maka ia telah menguasai 75% peserta didik, dinyatakan telah mencapai 18 kriteria pembelajaran dalam demikian peserta didik telah menguasai 90% dari kriteria pembelajaran yang terdapat. Tutup Mansur. Ya. Aspek yang dinilai. Nah, ini yang penting, Pak. Satuan konsep. Batek ke tulisan ini. Itu mau dituangkan lagi, Mas, keterampilan menendang. Keterampilan. Ditulis seperti Pak, menendang ngoten. Tidak, itu loh di awal perkembangan Indikator nih ya. Indikatornya kan ya termasuk kriteria yang mau. Itu sampai pundi? Awal berkembang. Berarti awal berkembang niku seperti apa ngoten apa? Kenapa banis kalau betul sakit ngawal lu. Mungkin seperti ini, Pak.
menendang bola. Kalau awal berkembang itu kemampuannya anak-anak itu bagaimana? Berarti kita masukkan anak itu kategori awal berkembang. Dan misalnya belum terkontrol. Peserta didik dapat menendang bola tetapi belum terkontrol. Ngoten apa? Alatnya apa di sini apa nih? Menendang bola. Nah. Ngecek. Dengan menendang bola. Kenapa kesulitan dalam menendang bola ngoten? Nyun Bu Anis, itu kan ada level-levelnya tuh Bu Anis. Oh, nanti Pak. Ada level 1, 2, 3. Kalau yang level 1 berarti kan anak kan belum mampu. Nggih, berarti kata-kata itu sepundi. Peserta didik belum mampu menendang bola. Peserta didik belum mampu melakukan Nggih. Peserta didik belum mampu melakukan menendang bola. Jangan. Belum mampu melakukan tendangan. Terus yang kedua Pak. Mulai. Yang peserta didik berkembang sudah mulai terkontrol banyak koreksi. Sudah mulai mampu melakukan tendangan, ngoten nah. Ibu Anis. Iya Pak. Mulai mampu melakukan nggih, Pak Riyadin. Level 2 berarti sudah mulai mampu. Ya. Terus yang ketiga layak. Sudah baik. Oh, belum. Cakap nih. Layak atau cakap? Layak. Nggih. Level 4 sudah baik nggih. Nggih, dengan baik. Kok layak? Peserta didik sudah mampu. Sudah layak. Nggih kok layak, Pak? Mampu. Nggih ingin mampu niki sudah baik ngoten. Yang kelima nanti mahir. Sudah. Peserta didik sudah mampu. Mampu, nggih. Nggih, Pak Riyadin. Nggih. Bener-bener. 15. Ya napa peserta didik? Mampu melakukan tendangan dengan baik. Sudah mampu, nggih. Tendangan. Yang ini, yang cakap. Peserta didik sudah mampu melakukan tendangan dengan baik. Ngoten apa? Nggih. Nah, nggih. Yang terakhir melakukan apa niku? Melakukan tendangan. Nah, ngoten. Terus yang niki. Halo, Pak Lim. Mahir, akurasi. Sudah sempurna, ngoten nah. Mahir. Akurasinya ditambah dengan kata-kata ada akurasinya. Mahir dan akurasi tepat sasaran. Ngoten apa? Dengan sempurna.
tahu. Napa keterangan? Pengetahuan konsep gerak. Konsep gerak ya. Ya napa niku? Nih, saya kira setengah 2. Setengah 3. Namanya siapa? Ngaji. Subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar saya di sana. Yang masalah tanah sih gini. Iya cik sini. Ije. Yo kurang koper. Yo kurang koper. Assalamualaikum. Yang Pak, pengetahuan konsep gerak Pak Din, ya apa nih Pak Din? Kurang 2 ya, pengetahuan konsep gerak sama sikap. Aduh. Konsep gerak.
Iya, keterampilan konsep gerak. Iya, Pak. Pengetahuan konsep gerak, kemampuan menendang bola, awal berkembang. Untuk yang berkembang sudah mulai Kayak contohnya kayak ada gerak lokomotor itu gitu kan. enggak menendang. Ini apa nih? Nah ya keterampilan gerak lokomotor ini. Banis? Lokomotor, contohnya kayak lokomotor. Seperti itu. Ditulis ngeten nah. Lokomotor ngeten. Itu sing keterampilan mereka. Nah itu ya Pak Tin mana nanti hilang. Terus kan ada juga keterampilan gerak manipulatif. Enggak, ini kan konsepnya ini mau menendang bola, Pak. Bukan konsep gerak. Itu menggiringi saya. Sini gerak. Konsep gerak itu mungkin ya posisi kaki saat melakukan tendangan, Mas. Ya, di posisi tendangan. Ya, untuk yang level 2 ini, Pak, berkembang. Berarti pendidik sudah mampu. Mungkin posisinya sudah benar, tak buatan ngoten. Gitu. Menurut kelompok lain sudah gabung. Kalian presentasi mawon, Kak. Dereng mantun ya Mas Wil. Nah, salam. Monggo dilanjut Dereng dulu, mantun. Kakak. Kelompok 2 nggih dereng mantun nggih. Dilanjut dulu sekalian presentasi kita mengamati. Monggo kelompok yang lain bisa membantu. Kelompok 2 belum selesai juga, Kak Abi. Ini lo bingung nih lo. Yang ini Pak, Mas.
Nah, kan ada di itu yang saya share itu. Sing kolom pertama itu diisi apa? Pengetahuan konsep gerak nih ya Pak. Posisi Iya. kaki saat melakukan tendangan. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan tendangan dengan baik. Yang kolom ketiga, layak. Iku kayak apa keterampilan itu kudune kan yang pertama kayak akurasi, kekuatan itu, ya maksudnya kekuatan menendang bola, terus teknik kaki, itu juga timing dan kecepatan ya, kontrol bola. Terus tinggal ngisi apa deskripsi ini apa ngono iku. Oke, monggo. Mantap ya. Ya, bagaimana kelompok 2?
Apa sudah bisa? Sudah, Kak. Oke, monggo kelompok 1 bisa stop share screen dulu, biar kelompok 2 bisa melakukan presentasi. Monggo Kak Ganis. Oke, terima kasih Kak Willy. Izin share screen dulu ya. Oke, terima kasih. Kak Wahyu, semua coba Kak Wahyu. Saya mau coba. Saya aja nggak apa-apa. Oke, siap Kak Willy. Iki ya, tak mood lagi anaknya bengok lagi. Nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu terdiri dari Kak Danang, Kak Khairul, saya sendiri, Kak Wahyu Nata, dan Kak Ganis. Materinya akan menyajikan tentang ini apa judulnya ini? Rubrik penilaian ya. Materinya adalah membuat rubrik penilaian oleh teman, yaitu materinya adalah sepak bola. Ke atas lagi Kak Ganis. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menguasai keterampilan dan menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan baik. KKTP-nya siswa dapat menggiring bola dengan kontrol yang baik. Yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria, yaitu kriterianya 1, siswa mampu menggiring bola, dan 2, siswa mampu menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang keempat, siswa mampu menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang ketiga, tiganya ada 2 ya. Yang kelima, mampu menggiring bola kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Ini dijelaskan sama yang ini? Sebelahnya apa enggak usah ini? Langsung aja ya berarti ya enggak usah. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 2 kriteria memadai. Jika lebih dari 1 kriteria masuk kategori tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik bisa diperbaiki. Yang kedua adalah menggunakan rubrik. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama, kontrol bola yang baik dalam menggiring bola. Yang baru berkembang yaitu bola sering lepas ketika menggiring. Kalau layak, jarak bola tidak terlalu jauh dengan kaki. Yang sebelahnya ini apa ini kolom? Kalau cakap, jarak bola dekat dengan kaki. Mahir, kontrol bola dekat dan tepat dengan kaki. Ini kesimpulannya, belum ini kesimpulannya tadi ya. Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika memenuhi 4 kriteria tersebut. 4 ya. Tadi kan ada 4 apa 5 tadi? 4. Ya. Udah ke bawah, ke atas lagi. Menggunakan interval nilai. Nah, ini yang belum ini yang di kelompok kita. Kontrol bola baik dalam menggiring bola. Ini rubrik penilaian oleh teman. Bawahnya ini langsung. Aspek yang dinilai yaitu keterampilannya, awal berkembangnya, kesulitan melakukan dribbling bola secara terus-menerus, berkembangnya, menunjukkan peningkatan dribbling. Yang level 3 sudah mampu melakukan dribbling dengan baik. Yang level 4 sudah mampu melakukan dribbling dengan baik secara konsisten. Yang level 5 sudah melakukan dribbling dengan baik secara sempurna. Untuk pengetahuannya, siswa belum memahami, yang level 1 siswa belum memahami
langkah-langkah dribbling. Yang level 2 siswa memahami beberapa langkah gerak dribbling. Yang level 3 siswa mampu menjelaskan menggunakan kaki bagian dalam. Yang keempat siswa mampu menjelaskan dribbling menggunakan kaki bagian luar. Level 5 siswa mampu menjelaskan dribbling menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Kalau sikapnya level 1 ke atas lagi, belum percaya diri melakukan dribbling. Yang level 2 kurang percaya diri melakukan dribbling. Yang level 3 sudah percaya diri melakukan dribbling. Yang level 4 lebih percaya diri melakukan dribbling. Yang level 5 sangat percaya diri melakukan dribbling. Sekian presentasi hasil kerja dari kelompok 2. Jika ada masukannya, tolong diberi masukan. Pasti banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bu Anis. Monggo sinten sing presentasi. Pak Rija, Pak Rija. Pak Rijal, Pak Rijal. Pak Rija, mana Kak Rija? Rija, Banyak yang Kak request Rija. rindu dengan suaranya. Kak Rija nggak di tempat. Dikumpul wedhus paling. Kak Rija tidak ada. Ah, ini dia. Beliaunya baru masuk. Iya, Kak Rija. Ini Mas. Lanjut. Ayo Kak Rijal, ya. teman baca Kak Rijal. Teman-teman itu. Kak Rijal ya, Kak Rijal. Ayo baca tuh lo. Sinyal Ayo. sinyal ngelek iki. Ono salam sinyale ngolek-ngelek, Pak. Ngapunten iki. Menek wit sik. Anak wit arek ngono duren. Ki kembangi. Ayo Kak Rija, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya Kak Afif yuk. Oke, pun. Bacakan yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menerangkan hasil dari kerja kelompok 1. Yang nama anggota kelompok Anis, Kak Sunu, Kak Bayu, Kak Riyadin, Kulo, Pak Puji, sama Kak Rija. Materi sepak bola. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan teknik dasar menendang bola. Yang kedua, mampu melakukan kerjasama tim. KKTP, penendang bola. Yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria. Yang pertama, teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Di sebelah kanan memadai atau tidak memadai. Yang kedua, teknik menendang dengan kaki bagian luar. Yang ketiga, membangun kerjasama. Yang keempat, mampu menunjukkan sportivitas dan tanggung jawab. Lanjut yang kedua, menggunakan rubrik. Aspek yang dinilai ketepatan atau akurasi. Keterlibatan dalam pembelajaran. Yang
ketiga, terakhir, kemampuan berkolaborasi dengan teman dan tanggung jawab terhadap tugas. Menggunakan interval nilai. Ada 0 sampai 40%, 41 sampai 60%, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Kriteria ketuntasan, peserta didik mampu melakukan menendang dengan kaki bagian dalam. Peserta didik mampu menendang dengan kaki bagian luar, dan peserta didik mampu membangun kerjasama tim. Ya, yang terakhir, aspek yang dinilai. Ini belum selesai kelompok 1. Yang pertama, tendangan bola. Awal berkembang, peserta didik belum mampu melakukan tendangan. Yang berkembang, peserta didik sudah mulai mampu melakukan tendangan. Untuk yang layak, peserta didik sudah mampu melakukan tendangan. Yang selanjutnya, peserta didik sudah mampu melakukan tendangan dengan baik. Peserta didik sudah mahir dan akurasi tepat sasaran dengan sempurna. Yang kedua, passing. Sulit memberikan bola kepada rekan. Tim sering mengarah ke arah yang salah. Yang level 2 menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim. Yang untuk layak mampu memberikan bola secara akurat. Cakap memberikan bola dengan akurat, mahir memberikan bola dengan cepat dan akurat dan tepat sasaran. Untuk pengetahuan konsep gerak, posisi kaki saat melakukan tendangan. Peserta didik mau melakukan tendangan dengan baik. Peserta didik layak melakukan tendangan posisi kaki dengan benar. Peserta didik sudah baik melakukan tendangan dengan benar. Untuk mahir, peserta didik mahir melakukan tendangan dengan benar. Untuk sikap belum selesai kelompok 1, mohon maaf. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Afif, baik kelompok 1 dan kelompok 2. Saya akan melanjutkan langsung untuk memaksimalkan waktu karena sudah menunjukkan pukul 15. Ya, sudah muncul nggih. Tentunya dari kegiatan ini apa sih hal yang baru yang sudah Kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang Kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan secara singkat. Mungkin ada salah satu perwakilan dari Kakak yang bisa menyampaikan sedikit bercerita tentang asesmen autentik di sekolahnya. Mungkin sudah pernah kita lakukan, cuma istilah-istilah ini yang baru kita dengarkan. Mungkin ada salah satu mungkin, atau dibungkus saja. Oh iya, Kak Gani, silakan. Kak Gani bisa menyampaikan pendapatnya. Iya, kalau menurut saya sih setelah pelajari ini, saya mendapatkan informasi beberapa tentang asesmen autentik ya. Ya sebenarnya cuma sama yang kita lakukan dari awal, ada asesmen awal, asesmen sumatif, asesmen formatif. Nah, cuma di autentik ini lebih menekankan pada aspek keterampilan gerak peserta didik. Itu tadi yang mungkin saya dapatkan dari modul 2.6 ini, Kak. Ya, terima kasih, Kak Willy. Ya, terima kasih. Memang pada asesmen autentik kita lebih banyak ke keterampilan secara keseluruhan, bukan hanya satu bagian saja. Untuk teknik atau penguasaan adalah yang diharapkan pada peserta didik. Tak lupa tentunya dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Ya, kita berlanjut. Di sini pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran peserta didik dan pelibatan peserta didik dalam asesmen. Ya Kakak, sesuai pada tagihan untuk modul 2.6 di sini, hasil diskusi jenengan atau Kakak semuanya tadi, mohon bisa dirapikan, diambil sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian diupload pada modul 2.6
2.6 lakukan ya kalau nggak salah. Kemudian hari ini kakak juga perlu menyelesaikan tugas yang kedua yaitu 2.6 tentang refleksi. Ada 3 soal yang perlu kakak sampaikan atau kakak jawab nggih untuk menyelesaikan modul 2.6. Saya akan lanjutkan. Di sini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami akan pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubriknya. Sudah kita pelajari ya Kak. Kemudian kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Ya, alhamdulillah pada akhir kegiatan tatap maya pada modul 2.6 tentang implementasi asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK selama 2 JP atau 1,5 jam sudah kita lalui. Terima kasih kakak-kakak. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Bagi yang pulang kerja, hati-hati di perjalanan. Karena ya mohon besok tanggal 7 kita akan melakukan tes akhir ya Kak ya. Sesuai kesepakatan yang sudah kita buat di kelas. Saya harap kakak tidak lupa besok ada kegiatannya tentang tes akhir ya. Saya tutup terlebih dahulu dan saya matikan rekamannya. Oke. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop merekam nggih Kak nggih.